Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Sud Alwi. Jadi kali ini gue bakal ngasih tips and trick buat lu semua yang mau cepet ngapal Al-Quran. Jadi langsung aja cek this out. Terkait menghafal Quran, Ustaz, bagaimana cara menghafal Al-Quran pas saat kuliah dan bagaimana murotalnya bisa bagus seperti Ustadz Hanan. Terima kasih. Ini dari Akhwat Rizky Hidayah. Mangga, Ustaz. Sebaik-baik bacaan Al-Quran itu adalah bukan yang dibaca dengan suara merdu. Sebaik-baik bacaan Al-Quran yang dibaca dengan hati. Saya tuh dari kecil sering ikut musabakoh. Jadi kalau dari seni vokal, irama, saya ngerti. Tapi saya baru ngerasa bahwa bacaan ini berasal di hati saya setelah saya sampai di Mesir. Padahal dari kecil udah biasa baca Quran dengan irama-irama yang kita pelajari. Bahkan dulu saya sempat salah paham yang saya pernah ceritakan. Dulu saya pikir Ummu Kulsum itu adalah qori'ah di Mesir. Sehingga saya banyak dengar lagu-lagunya Ummu Kulsum untuk belajar irama baca Al-Quran. Sehingga pas saya lagi kuliah ke Mesir, minggu-minggu pertama saya di Mesir, yang saya cari itu adalah kasetnya Ummu Kulsum. Padahal Ummu Kulsum itu penyanyi popnya Mesir. Saya pikir dia sebagai ustazah, saya nyebutnya ustazah Ummu Kulsum. Nyari di toko-toko buku Islami, ada kaset Ummu Kulsum, dia kaget. Hah? Ummu Kulsum yang mana? Itu yang Ifrah ya albi, bahagialah wahai kekasihku, katanya. Hah? Kenapa kamu nyarinya di toko buku Islam? Kan dia ustazah baca Quran. Astagfirullah, kata orangnya. Bagaimana dia baca Quran? Ya saya kan belajar Quran dari Ummu Kulsum. Gimana caranya? Saya dengar lagunya, saya pakai di Al-Quran. A'udzubillah, kata dia. Ini salah fatal. Ummu Kulsum itu penyanyi pop biasa, lagunya lagu cinta-cintaan. Ya habibi, wahai kekasihku. Ifrah ya albi, wahai kekasihku, gitu-gitu ya. Lagu-lagu janganlah kau tinggalkan aku, kayak gitu-gitulah lagu-lagu Ummu Kulsum yang ngehit. Dan dia itu kayak lagu long lasting gitu ya, dari zaman tahun 60-an sampai tahun 2000-an lagunya masih didengar. Sampai orang bilang ketika Ummu Kulsum meninggal, cowok-cowok Perancis tuh banyak yang nangis karena fansnya tuh banyak orang Perancis. Sekarang saya belajar Qurannya kepada Ummu Kulsum, nyarinya di toko buku Islam, kata dia itu salah. Terus gimana? Belajarnya kepada tokoh-tokoh kayak Siddiq Al-Minshawi, Mustafa Ismail, ini qori-qori ulama-ulama Mesir. Baru saya sadar saya salah selama ini. Akhirnya saya tanya ke beberapa guru Al-Quran, gimana baca Quran biar bagus? Bacalah, kata dia, bukan dengan lisan. Ada orang membaca Al-Quran dengan suara bagus tapi nggak kena di hatinya. Di hati yang mendengar juga biasa-biasa aja. Ada orang suaranya biasa-biasa aja, pas dia baca kita bergetar hatinya loh. Kenapa? Tilawah dengan hati, bukan dengan lisan dan dengan suara doang. Apalagi kalau dia membaca suaranya bagus plus melibatkan hati, itu lebih kena lagi. Cuman hati dulu baru suara, bukan suara doang. Itu kalau rahasia tilawah yang kata para ulama. Buat saya sih alhamdulillah ini bukan hasil kerja keras, bukan hasil latihan, ini gift mungkin ya. Allah kasih sedikit gift, ya mungkin lebihnya karena emang kakek saya namanya Daud, ya mungkin dikasih sedikit. Saya di Mesir dulu pernah ikut lomba audisi namanya Mizmar Mim Mazamiri Ali Daud, seruling Daud di Mesir, tilawah dengan suara-suara yang bagus. Ada ratusan anak Mesir ikut, bagus-bagus tuh tilawahnya, ada kayak Minshawi, ada kayak Ghamidi gitu-gitu ya. Alhamdulillah saya jadi masuk 10 besar yang diterima. Akhirnya diberikan kesempatan untuk rekaman di TV Fajar TV 20 episode waktu itu. Ini gift. Jadi bukan saya hebat, bukan hasil latihan. Ya Allah memberikan karunia, setiap orang berbeda-beda. Ada yang giftnya fisik, kayak Nabi tadi lah. Setiap Nabi diberikan faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, jadi itu ya untuk tips and trick cepat menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat buat lu semua. Gua cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.